Shalom jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Tetap teguh, tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap fokus kepada panggilan Tuhan dan kepada perkenanannya. Jangan biarkan sedikit pun iblis menipu kita, menggocok kita, menarik kita keluar daripada perkenanan Tuhan. Karena jeripaya tidak bisa bikin orang kaya atau berkat Tuhan datang dalam hidup kita, tapi berkat Tuhan yang menjadikan semuanya, perkenanan Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana perkenanan Tuhan akan membawa kita dalam sebuah kehidupan yang berbeda. Kita ada dalam dimensinya Allah. Kita ada dalam prinsip-prinsip kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu berbeda dengan kerajaan dunia, prinsip-prinsipnya. Misalnya kita disuruh jalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Ketika kita ditampar pipi kiri, kita disuruh memberi pipi kanan. Ini sesuatu kehidupan yang tidak biasa, kehidupan yang tidak normal, tapi ini di atas normal, supranatural. Banyak orang Kristen bertahun-tahun, dia tetap menjadi Kristen yang natural saja, normal saja, yang penting ibadah, dan itu biasa-biasa saja. Kalau saudara disakiti, lalu saudara sakit hati, itu Kristen yang biasa. Nah, yang sakit itu adalah saudara sudah diberkati Tuhan, dibikin baik, saudara menyakiti orang, itu namanya Kristen sakit. Kita harus hidup menjadi orang Kristen yang di atas normal, yaitu supranatural. Karena itu saya suka ajarin keluarga saya bahwa kalau ada orang berbuat baik kepada kita harus ingat. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang, kita seperti menulisnya di pasir, sehingga kalau air laut datang, dia menghapus semuanya. Karena itu kita ingin belajar hidup di dalam dimensinya Allah. Saya bacakan dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita lihat di sini bagaimana Elia berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kita lihat Yakobus mengutip peristiwa apa yang dilakukan oleh Elia. Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi dia hidup dalam dimensi Allah, sehingga dia berani berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah yang Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kita lihat ini luar biasa. Dia berani berkata, sampai aku katakan turun, baru turun. Dan Alkitab berkata di sini, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Seolah-olah kita melihat di sini Elia jadi seperti kayak Tuhan, mengatur cuaca, mengatur situasi. Dan inilah orang-orang yang hidup dalam dimensinya Allah. Hujan bisa dia perintahkan, turun atau berhenti. Nah, kita melihat ketika dia diutus Tuhan untuk ada di tepi sungai Kerit selama musim-musim paceklik, musim kelaparan terjadi karena hujan tidak turun. Dan Elia dipelihara oleh burung gagak. Burung gagak yang makan daging harus selalu menyerahkan dagingnya kepada Elia untuk dimakan. Kita lihat bahwa ketika kita ada dalam perkenanan Allah, Allah akan membawa kita berjalan bersama dia dalam dimensinya, di dalam levelnya. Nah, ini yang kita berdoa, kita harapkan bahwa kita semua gereja Tuhan, umat Tuhan, bisa berada dalam levelnya Allah, dimensinya Allah. Nah, kalau kita lihat kenapa Elia bisa berjalan dalam dimensinya Allah? Yang pertama, Elia itu adalah pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Hatinya, Bapak Ibu, tidak rela melihat orang-orang membelakangi Tuhan. Dia punya beban kepada bangsa Israel. Semua mujizat yang terjadi karena hatinya terpaut dengan Tuhan. Sama kenapa Bapa di surga berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus memiliki hati Bapaknya. Dia tahu beban hati Bapaknya, yaitu untuk jiwa-jiwa. Elia punya hati yang sama. Hari ini apakah saudara masih terbeban dengan manusia? Terkadang
pelayanan gereja tidak lagi hatinya kepada manusia. Kita banyak bicara tentang Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di hati kita. Apakah saudara mengenal hatinya Tuhan? Ketika Yesus berkata, aku akan menderita, aku akan dianiaya, aku akan mati, disalibkan. Dan Petrus berkata, dijauhkan kiranya hal itu. Yesus berkata, iblis, engkau mundur dari hadapanku, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Terkadang kita ada di gereja jadi anak Tuhan, hati kita jauh daripada memikirkan apa yang Tuhan sedang pikirkan. Kalau saudara ingin melihat dimensi Allah, saudara ingin berjalan dalam dimensi Allah, kita harus sepakat dengan hati Tuhan. Dan hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Bukankah Alkitab berkata, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk, ajar mereka, baptis mereka, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan ketika kita tidak memikirkan diri kita. Ketika Petrus hanya berpikir apa yang dipikirkan manusia, dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita lihat bagaimana Elia terbeban melihat bangsa Israel, dan ada mujizat dalam hidupnya. Perjalanannya diwarnai perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Hatinya sebagai hamba Tuhan, dia melihat jiwa-jiwa. Kita tahu alasan Tuhan kenapa Elia begitu diurapi dengan perbuatan-perbuatan yang besar, karena hatinya itu tidak rela melihat orang membelakangi Tuhan. Apakah saudara menjadi orang Kristen cuma sekedar kebaktian? Apakah kita beribadah jadi orang Kristen cuma sebatas memuaskan roh agamawi kita, ya, tanpa ada pernah terbeban dengan jiwa-jiwa, terbeban dengan manusia? Bukankah hati Yesus dipenuhi dengan manusia? Hatinya terbeban dengan manusia. Ketika dia melihat banyak jiwa, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kita akan ada diperkenan oleh Tuhan dan dibawa masuk dalam dimensinya Allah ketika kita memiliki beban, memiliki hati Tuhan, memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Akan ada penyertaan Tuhan, akan ada tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan ajaib. Karena itu jadilah umat Tuhan yang memiliki hati Tuhan. Nah, kita kembali kepada cerita Elia. Bagaimana dia bisa menurunkan semuanya itu. Wah, itu namanya Elia, dia turunkan api dari langit. Bapak Ibu, betapa dahsyatnya. Dan ini yang kita rindukan terjadi di akhir zaman. Elia manusia biasa sama seperti kita. Ketika dia berkata, hujan tidak akan turun kalau aku nggak katakan. Perkataannya itu begitu dahsyat dan luar biasa. Ada urapan, ada penyertaan Tuhan. Sampai-sampai dia berkata, nggak akan pernah hujan kalau aku nggak ngomong. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi yang pertama, dia punya hati Tuhan. Yang kedua, dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Karena itu ukuran rohani kita, bukan pelayanan. Apakah saudara semakin hari semakin hidup tunduk kepada Tuhan? Apakah kita semakin menghormati Dia? Apakah kita semakin taat sama Dia? Apakah kita semakin setia kepada Dia? Atau kita cuma banyak cerita tentang Tuhan, ngomong hebat, tapi kita nggak sama sekali bisa menunjukkan kesetiaan kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara pikir mungkin kita berjalan karena kita ngomong tentang Tuhan lalu kita berjalan dan dimensi Allah? Tidak. Terlalu banyak orang bicara tentang Kristus, tetapi mereka di luar Kristus. Terlalu banyak kita bicara tentang Tuhan, tapi kita berada pada posisi di luar Tuhan. Kita lihat sampai pada akhirnya Elia dibawa naik oleh kereta dari surga, kereta berapi, disaksikan oleh Elisa bagaimana dia dijemput dengan begitu luar biasa. Elia adalah salah satu orang yang tidak mengalami yang namanya kematian. Dia dijemput hidup-hidup. Henok pernah mengalami hal seperti itu. Siapa Henok? Henok orang yang bergaul dengan Allah. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Sampai Tuhan saya diangkat, dia hidup-hidup ke surga. Ini sesuatu yang dimensi Allah. Sesuatu yang sangat-sangat supranatural. Dan mari, kita sedang hidup pada dunia yang sedang rusak. Dunia yang begitu luar biasa. Kita akan menang ketika kita hidup dalam dimensi Allah menghadapi dunia ini. Saya tahu dunia ini semakin berat dan luar biasa dengan kemajuan teknologi.
berkembang begitu luar biasa. Tanpa urapan Tuhan, tanpa roh Tuhan memimpin kita, rasanya tidak mungkin kita bisa memenangkan kehidupan ini tanpa urapan dan kuasa Allah. Karena itu kita masih ada di dunia, tapi belajar kita hidup dalam dimensi-dimensinya Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, lawat dan tolong kami semua untuk kami hidup berkenan kepada Allah dengan mengaplikasikan kebenaran-Mu, tinggal tetap di dalam Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Terpujilah Engkau Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.